Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Thumma usya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah. وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلا ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار نمرود وعافاه ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه وما طله حجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 5 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية وكذبت قريش وارتد أن أضله الشيطان وأهواه. Tsumma usya kemudian diisrakan, pulang dari Taif Nabi berdarah-darah. Paham enggak? Pulang dari Taif Nabi apa? Sedih berdarah-darah sampai ke rumah di Mekah. Tidak lama baru istirahat sebentar, turun malaikat Jibril mengajak jalan-jalan, mengajak tur, traveling. Ayo jalan-jalan yuk, kata Jibril. Kemana? Saya ikut saya aja. Tsumma usya, maka kemudian diperlakukan, jadi dijalankan gitu. Biruh siapa Nabi Muhammad, biruhi dengan ruhnya Nabi Muhammad, wa jasadi dan jasadnya. Ada orang berpendapat yang Islam itu ruhnya saja, jasadnya tidak. Ya, itu orang ngimpi namanya. Kalau rohnya saja, jasadnya tidak, namanya mimpi. Ini enggak, betul-betul. Badannya juga jalan, bukan hanya rohnya. Wajah sedih dan badannya Nabi Muhammad yaqodotan melek, bukan tidur. Kalau dalam tidur namanya mimpi. Ini enggak, betul-betul jalan. Jalan dari mana? Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa di Palestina. Warihabihi, dan hamparannya masjidil aqsa al-qudsiyah yang suci, dan pelak hamparan apa? Halamannya lah. Warihabihi, dan Nabi Muhammad malam-malam diajak jalan oleh malaikat Jibril dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa. Kalau naik onta 3 bulan setengah. 1 bulan setengah. Kalau naik pesawat 1 jam. Pesawat sekarang dari Jeddah ke Tel Aviv 1 jam. Tapi waktu itu sekejap mata sampai. Paham enggak? Waktu Isra itu sekejap mata nyampe dari Haram ke Al-Aqsa. Wa urija, kemudian dinaikkan bihi dengan Nabi Muhammad ila samawati, menuju langit. Kemudian naik lagi ke langit. Faro'a, maka melihat siapa Nabi Muhammad Nabi Adam, bapak kita Adam alaihissalam, fil ula, dalam langit pertama. Wa qad jallala, yang telah diagungkan dan telah diagungkan siapa Adam kepada Nabi Muhammad, mengagungkan siapa Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Al-waqar wa qad jallala, dan telah mengagungkan kepada Adam
al-waqaru, wibawa, ketenangan, wa'alahu dan kemuliaan. Nabi Muhammad di langit pertama melihat Nabi Adamnya orangnya tenang, berwibawa itu. Nabi Muhammad jumpa salaman, assalamualaikum. Di langit pertama Nabi Adam orangnya apa? Jallalahul waqar, tenang, berwibawa. Waro'a fithaniyati, waro'a dan melihat siapa Nabi Muhammad fithaniyati dalam langit kedua, Isa ibn Maryam, Nabi Isa ibnu Al-Batul yang perawan. Maryam itu yang sendirian. Maryam itu tidak punya suami tapi punya anak. Al-Barrati yang baik, At-Taqiyah yang bertakwa. Maryam itu sifatnya Al-Batul. Itu artinya sendirian, tidak punya suami. Al-Barrah yang beribadah, yang baik. At-Taqiyah yang berbakti. Al-Barrah yang berbakti, At-Taqiyah yang bertakwa. Wa bina kholatihi dan melihat dalam langit kedua anak bibinya Isa yaitu Yahya, Nabi Yahya alladzi utiyal hukman, telah diberi kitab, utiyal hukman diberi kitab fi halis syubah, ketika masa kecilnya Nabi Yahya. Di situ di langit kedua Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa dan dengan sepupunya yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya itu orang yang pernah diberi kitab ketika masih kecil. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah, dalam Al-Qur'an dikatakan. Wa ra'a fi tsalitsati, dan Nabi Muhammad melihat fi tsalitsati dalam langit ketiga Nabi Yusuf bisurati, dengan rupanya Nabi Yusuf al-jamaliyah yang sangat ganteng. Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf langit yang ketiga, ganteng banget Nabi Yusufnya itu. Wa fir rabi'ati, dan dalam langit keempat Nabi Idris alladzi rafa'allahu, yang telah mengangkat siapa Allah makanahu, tempatnya Nabi Idris, wa a'lahu, dan meningkatkan siapa Allah kepada Nabi Idris. Konon katanya Nabi Idris tidak mati, tapi Nabi Idris ditunjukkan sorga, masih hidup itu, masih hidup, ditunjukin sorga. Setelah ditunjukin sorga, masuk dalamnya, kata Nabi Idris, "Udah, saya nggak mau pulang, sini aja." Jadi Nabi Idris nggak pernah mati, langsung masuk. Dan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Wa fil khamisati, dan di langit yang kelima Harun, Nabi Harun al-muhabbaba, yang dicintai fil ummatil Israiliyah, dalam umat Israel. Nabi Harun dicintai oleh umat Israel. Kenapa? Karena orangnya tidak galak, santun. Nabi Musa orangnya galak. Bani Israel takut Nabi Musa, tapi dengan adiknya Nabi Harun, Bani Israel senang karena Nabi Harun tidak galak. Nabi Musa galak. Wa fis sadisati, dan di langit yang keenam Nabi Musa jumpa Nabi Musa alladzi kallamahu Allah, yang telah mengajak bicara kepada Nabi Musa siapa Allah, wa naja, dan munajat siapa Allah kepada Nabi Musa. Wa fis sabi'ati, dan di dalam langit yang ketujuh Ibrahim, Nabi Ibrahim alladzi jaa rabbahu, yang telah datang kepada siapa Ibrahim, kepada Tuhannya, bisalamatil qalbi, dengan hati yang selamat, wa tawiyah, dan bersih. Wa hafidhahu, dan menjaga siapa Allah kepada Nabi Ibrahim min nari Namrud, dari apinya Raja Namrud, wa afa, dan menyelamatkan siapa Allah kepada Nabi Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa jumpa dengan Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim. Itu orang yang telah datang menghadap Allah dengan hati yang mukmin, dengan hati yang selamat. Dan Allah menyelamatkan, menjaga Nabi Ibrahim dari apinya Raja Namrud. Dibakar oleh Raja Namrud tapi tidak terbakar, hidup sehat. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha ila ansana sarifal aqlam bil umuril maqdiyah. Sudah langit ke-7 masih naik lagi. Thumma rufi'a, kemudian diangkat siapa Nabi Muhammad ila sidratil muntaha, menuju sidratil muntaha, ila ansami, sampai Nabi Muhammad mendengar sarifal aqlami, suara geritnya pena, bil umur maktiyah, dengan hal-hal yang telah
diputuskan, ditentukan. Kan di sana ada kolam. Ada kolam itu pena yang malaikat nulis terus. Siapa namanya misalkan siapa nih? Misalkan namanya siapa nih? Siapa namanya misalkan? Apa? Umayyah. Umaisah. Ditulis-tulis. Nanti akan dapat suami kaya. Tak maksudnya. Nanti akan jadi apa? Itu kan sudah ditulis kan? Lah, nanti siapa? Ini siapa namanya? Syarojia. Syarojia akan jadi jenderal. Ada tulisannya di sana. Nah, Nabi Muhammad dengar suaranya. Dengar suaranya pena, gerit, penanya bunyi, nulis tuh. Nulis nasibnya orang. Nasibnya manusia. Saya misalnya ditulis ketua PBNU nantinya. Ada tulisannya ditulis. Nanti punya anak 4, ditulis semua. Itu lah. Kolam itu bersuara gerit gitu. Kolamnya itu, penanya itu. Nabi Muhammad mendengar. Setelah Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha. Kalau kamu dengar itu tak tarhimannya Syekh Kusyairi enak itu. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Engkau diangkat Sidratil Muntaha dengan mulia. Wa sami'tan nida 'alaikas salam, dan kamu mendengar ada panggilan dari Allah, assalamualaikum. Ya man asra bikal muhaiminu lailan nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Tarhiman tuh. Itu namanya Syekh Mahmud Al-Kusyairi. Sejak tahun 52 itu. Kaset itu 52, tahun 52 itu. Sampai sekarang kalau didengar masih enak ya. Masih enak itu. Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Wahai orang yang diisrakan oleh Allah yang Maha Muhaimin, lailan di waktu malam. Gimana terusnya? Nilta, engkau mendapatkan sesuatu kehormatan. Wal anamu niyam, sedangkan manusia pada tidur, tapi kamu mendapatkan kehormatan. Wa taqaddamta lis-sholati, setelah nyampe di Masjid Aqsa, kamu maju ke depan menjadi imam. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama, semua sholat malaikat yang ada di langit. Wa antal imam, engkau menjadi imam di Masjid Aqsa itu. Terus kemudian wa ilal muntaha rufi'ta kariman, seterusnya itu. Ila maqamil mukafahati, sampai ke maqam mukafahah. Alladzi qarrabahu Allah, yang telah mendekatkan siapa kepada Nabi Muhammad, siapa Allah fi dalam maqam. Wa adna, dan mendekatkan siapa Allah kepada Nabi Muhammad. Terus naik lagi dari Sidratul Muntaha, masih naik lagi sampai maqam mukafahah, sampai dekat, sampai antara Allah dan Nabi Muhammad tinggal berapa? 2 jengkal. Fakana qaba qausaini au adna, dalam surat Najm itu. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Nabi Muhammad dekat dengan Allah sampai tinggal 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Wa amatolau hujubal anwar jalaliyah. Wa amato, dan diletakkan lahu untuk Nabi Muhammad hujubal anwar. Siapa Allah? Meletakkan siapa Allah lahu untuk Nabi Muhammad hujubal anwar, hijab nur. Jadi cahaya yang menghalang-halangi Allah dibuka. Al jalaliyah, yang maha agung. Wa arahu, dan diperlihatkan siapa Allah, memperlihatkan siapa Allah kepada Nabi Muhammad bi'ainai ra'sihi, dengan 2 matanya Nabi Muhammad, min hadratir rububiyah, dari hadratir rububiyah ma'arah. Jadi Nabi Muhammad di sana melihat Allah. Tapi awas, kamu jangan terus dalam otak kamu Allah kayak manusia duduk. Enggak kayak Allah, tidak seperti apa-apa, tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa. Dan Nabi Muhammad melihat Allah dengan 2 matanya. Paham enggak? Wa basatu lahu bustal idlali fil majalid dzatiyah. Wa basatu, dan menggelar siapa Allah lahu untuk Nabi Muhammad bustal idlali, karpet, gelaran karpet manja, yaitu Nabi Muhammad di sana dimanjakan oleh Allah. Dimanjakan fil majalid dzatiyah, dalam penampilan zatnya Allah.
Wa faradu alaihi wa faradu dan mewajibkan siapa Allah alaihi kepada Muhammad wa ala ummati dan kepada umatnya Nabi Muhammad khamsina sholatan 50 kali salat. Tsumman halla sahabul fadli, kemudian inhalla mengalir sahabul fadli mega ke anugerah faruddat maka dikembalikan opo khamsina sholah ila khamsin amaliyah, kembali ke 5 waktu. Pertama kali diwajibkan sholat berapa? 50 kali. Jadi ketika Nabi Muhammad menghadap ke sana ke atas, kemudian berhadapan dengan Allah, Muhammad, kamu saya wajibkan dan umat kamu sholat menyembah aku sehari semalam 50 kali. Nabi Muhammad pulang, turun di langit ke-6, jumpa Nabi Musa lagi. Nabi Musa tanya, dapat apa? Dapat apa? Diperintah sholat 50 kali. Waduh, kata Nabi Musa, berat itu. Nanti umat kamu gak kuat itu. Gak akan kuat umat kamu 50 kali sholat, gak akan kuat itu. Saya minta keringanan. Balik Nabi Muhammad, balik ke atas lagi, dikurangi 5, 45, turun lagi. Kata Nabi Musa tanya lagi, berapa? 45. Enggak, masih berat. Masih berat, saya rojin gak akan kuat sholat 49 kali. Akhirnya bolak-balik sampai tinggal 5 pun kata Nabi Musa, berat itu. Nabi Muhammad bilang, sudahlah cukuplah 5. Masa minta dikurangi terus, sudahlah cukup 5 lah. Kata Nabi Musa, mau dikurangi lagi, jangan, 5 juga masih berat. Nah coba, subuh ke zuhur berapa jam, lumayan panjang ya. Zuhur ke asar dekat, asar ke maghrib dekat, maghrib ke isya dekat. Cuma kalau 3 kali, enak. Subuh, zuhur, maghrib, enak ya. Latnya itu enak, antaranya panjang. Subuh, zuhur, maghrib. Ini kata Nabi Musa, 5 itu masih berat. Sana, nanti umat kamu banyak nggak sholat. Nanti umat kamu banyak yang tidak sholat. Tapi Nabi Muhammad sudah malu, malu nawar terus. Dari 50 sampai tinggal 5. Walaha ajru khamsina, walaha dan 5 kali itu ajru khamsina, pahalanya 50 kama sya'u seperti yang dikehendaki oleh Allah fil azali dalam azal wa qadahu dan telah ditentukan oleh Allah. Jadi sholat 5 kali kita ini pahalanya sama seperti 50. Sholat kita 5 kali pahalanya sama dengan 50 kali. Tsumma ada, kemudian pulang sahabat Nabi Muhammad fi lailati, dalam malam itu, malamnya Nabi Muhammad, fasaddaqahu siddiqu, maka membenarkan kepada Nabi Muhammad siapa as-siddiqu Abu Bakar Siddiq bimasrahu dengan isra'nya Nabi Muhammad wa kullu dhi aqlin, setiap orang berakal warawiyah dan kecerdasan. Nabi Muhammad turun dari Isra Mi'raj malam itu juga. Itu cuma 1 malam. Mekah, Palestina, Sidum Taha cuma 1 pulang pagi-pagi ngomong, diberitakan, wahai saudara-saudara sekalian, bapak ibu sekalian, saya tadi malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Palestina, kemudian naik ke Sidum Taha. Wah, pada ketawa semua itu. Orang gendeng, orang gila ini, gendeng. Orang nggak waras ini, ngaco, ngigau. Tapi Sayyidina Abu Bakar percaya, saya percaya. Siapa yang percaya siapa? Fasaddaqahu siddiq, saya percaya. Wa kullu dhi aqlin, setiap orang yang cerdas percaya. Wa kadzdzabathu Quraisyun, dan menganggap bohong kepada Nabi Muhammad siapa Quraisyun, orang Quraisy. Wartadda, dan murtad, malah ada yang murtad, yang dari Islam jadi keluar dari Islam. Ngaco ini Muhammad ini, masa dari Mekah ke Palestina kemudian naik ke atas 1 malam, sampai banyak yang murtad keluar dari agama Islam. Wartad dan murtad, man adallahu syaitanu, orang yang telah disesatkan oleh syaitan, wa telah ditipu oleh syaitan. Attirillahumma qabrahul karim bi'adshadiyyin min salati wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah.